人は誰もが己の知識や認識に頼り縛られ生きている。それを現実という名で呼んでな。しかし知識や認識とは曖昧なものだ。その現実は幻かもしれない。人は皆思い込みの中で生きている。そうは考えられないか。Apa yang membuat Itachi spesial? Kenapa sih banyak orang yang suka sama Itachi Uchiha? Padahal dia itu kan dibilang pengkhianat desa, pembantai klan, bahkan musuh utama Sasuke. Tapi anehnya, makin kita tahu tentang dia, makin kita respect. Apa sih yang bikin Itachi seistimewa itu? Yuk, kita bahas semuanya. Oke, sebelum kita bahas lebih dalam, kita kenalan dulu sama Itachi Uchiha. Dia adalah kakak dari Sasuke, anak ajaib klan Uchiha dan shinobi jenius sejak kecil. Di usia 7 tahun, dia sudah jadi genin. Umur 10 tahun, dia lulus chunin. Dan umur 13 tahun, dia sudah gabung ke Anbu. Tapi, di balik kejeniusannya, dia menyimpan rahasia besar yang bikin kita semua terkejut. Keahlian Itachi yang luar biasa. 1. Jutsu yang overpower. Siapa sih yang gak kagum sama Mangekyo Sharingan Itachi? Susanoo-nya juga salah satu yang paling kuat karena punya 2 senjata legendaris, pedang Totsuka yang bisa menyegel musuh selamanya, dan Yata Mirror yang bisa menahan semua serangan. Kedua jenius dalam strategi bukan cuma kuat secara jutsu, tapi juga secara strategi. Itachi bukan tipe ninja yang asal maju dan bertarung. Dia selalu berpikir beberapa langkah di depan lawannya. Bahkan saat dia melawan Sasuke, dia sebenarnya sudah merancang semuanya supaya adiknya bisa menang. Karena Itachi tahu di masa depan apa yang akan Sasuke lalui ketika Itachi tidak lagi hidup. Pengorbanan besar Itachi. Nah, ini nih yang bikin banyak orang respect sama Itachi. Kalau kita lihat di awal cerita, dia kayaknya ninja jahat yang kejam banget. Tapi pas kita tahu kebenarannya, ternyata semua yang dia lakukan itu demi melindungi Konoha dan Sasuke. Apa sih bentuk pengorbanan Itachi? 1. Membunuh klan Uchiha demi perdamaian. Salah satu momen paling tragis di Naruto adalah pembantaian klan Uchiha. Tapi ternyata itu semua bukan keputusan egois. Dia dihadapkan pada pilihan sulit, membiarkan Uchiha memberontak dan memicu perang besar, atau mengorbankan klannya sendiri demi menyelamatkan desa. Akhirnya, dia memilih yang lebih besar. Meskipun itu berarti dia harus kehilangan segalanya. Kedua, menjadi penjahat demi Sasuke. Itachi bisa saja mengatakan yang sebenarnya sejak awal, tapi dia lebih memilih menjadi musuh agar Sasuke punya alasan untuk menjadi lebih kuat. Bahkan di pertarungan terakhir mereka, dia tetap menahan diri dan memastikan Sasuke yang menang. Dia ingin adiknya tumbuh tanpa bayang Uchiha, tanpa harus terbebani masa lalu kelam mereka. Ketiga, dikucilkan dan dibenci. Itachi hidup dalam kesendirian. Dia harus menerima dicap sebagai pengkhianat, dibenci oleh orang-orang, dan hidup dalam bayang-bayang Akatsuki. Tapi semua itu dia lakukan tanpa mengeluh, hanya demi satu tujuan, melindungi desa dan Sasuke dari kegelapan. Para anggota Akatsuki pun sangat mewaspadai kehebatan Itachi, hingga Itachi membuat perjanjian untuk tidak menyerang Konoha, dan terbukti ketika Itachi sudah tidak ada pain, Akatsuki menyerang dan menghancurkan Konoha. Itu sangat begitu terasa. Hal-hal yang jarang diketahui tentang Itachi, selain semua yang kita bahas tadi, ada beberapa fakta menarik yang jarang diketahui tentang Itachi. 1. Sebenarnya Itachi sangat penyakit parah. Di sepanjang pertarungan melawan Sasuke, Itachi sebenarnya sedang dalam kondisi sakit parah. Bahkan, dia bertarung sambil menahan sakit yang luar biasa. Kalau dia dalam kondisi sehat, dan memang Itachi jahat, mungkin pertarungan itu bakal beda hasilnya. Kedua, Itachi punya kebiasaan menyentuh kening Sasuke. Ingat nggak? Setiap kali Itachi berinteraksi dengan Sasuke, dia selalu menyentuh keningnya. Itu bukan sekadar kebiasaan, tapi cara Itachi menunjukkan kasih sayangnya. Itu juga simbol rasa bersalahnya karena nggak bisa melindungi Sasuke secara langsung. Ketiga, dihormati oleh banyak karakter kuat. Meskipun dianggap pengkhianat, Itachi tetap dihormati oleh banyak shinobi kuat seperti Kakashi, Naruto, bahkan
oleh lawannya sendiri saat Kabuto menghidupkannya kembali dengan Edo Tensei. Itachi tetap bisa berpikir jernih dan malah membantu menghentikan Perang Dunia Ninja keempat. Nah, jadi kenapa karakter Itachi begitu spesial? Karena dia bukan cuma ninja kuat, tapi juga karakter dengan cerita paling tragis dan pengorbanan paling besar. Dia menjalani hidup yang penuh penderitaan tanpa pernah mengeluh, dan semua itu demi orang-orang yang dia cintai. Kalau kalian juga ngefans sama Itachi, tulis di komentar ya, bagian mana dari kisah Itachi yang paling bikin kalian respect. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar kita bisa bahas lebih banyak lagi tentang dunia Naruto. Sampai jumpa di video selanjutnya.